Dan yang paling istimewa, Bunda merasa diistimewakan, Aska tahu nggak? Waktu di balai bahasa, Aska naik panggung, ya nak, Aska itu menyapa Bunda sampai menangis loh waktu itu. Aska nggak lihat mungkin aku di panggung itu kan. Dia bilang, selamat apa itu yang nyapa Bunda itu. Assalamualaikum Bapak, selamat siang apa ya Ibu guruku itu ibu saya Bu Wirdayati yang mengajari saya sehingga saya bisa seperti ini. Waktu itu pemenang puisi loh. Iya. Juara 2 waktu itu di balai bahasa. Bunda langsung astagfirullahalazim. Itu langsung Bunda menangis. Itu kalau Bunda di samping itu kan kok menangis. Ya Allah itu anak. Hebat kali dia, terharu saya melihatnya. Itu ada loh baca puisinya. Saya tuh paling menghargai guru karena guru tuh ya meskipun apalah kata orang Bunda ya, tapi saya nggak pernah merasa aku tuh hebat terus aku tuh karena aku enggak. Guru seperti apapun kata orang dia ngajari kita tuh itu utang banget loh Bunda. Jadi ketika Bunda ada di situ tuh aku merasa aku sebagai muridnya, terus aku berhasil, aku berada di sini nih nggak mungkin berada di sini tanpa ada guru gitu. Apalagi Bunda ketika itu bawa adik-adik. Itu makanya ya Allah gitu. Bilang begini, saya tidak akan ada di sini tanpa Bunda Wirdayati. Itu betul-betul langsung, ya Allah tak seberapa yang kuberikan kepada anak ini, tapi dia begitu menyanjung aku di depan umum seperti itu. Bersama bayangan karya Askalani Pinesti. Ditemukannya bayangan dirinya sunyi di tepi-tepi, menggapai udara malam yang fungsi, kebilah rusuknya yang seolah-olah oleh aku luka cinta. Ia gayung air mata untuk diam ke tepi api. Berkawan bayang, ia seduh kopi kental. Pahit akan segera mengental darahnya. Menggapai udara malam yang fungsi membutakan mata. Wow, keren banget suaranya itu ya, memang suara pembaca puisi banget. Itu suaranya memang dibuat-buat seperti itu atau memang gimana, atau teknik atau gimana Bunda? Dalam berpuisinya ya. Saya memang suka baca puisi dan biasa pewara juga ya, membawa acara itu kalau waktu di tempat tugas itu kalau upacara-upacara tingkat kabupaten saya sering bawa acara. Jadi olah vokal saya kan orang teater. Oh iya Bunda. Nah, orang teater waktu kuliah itu teater Batra namanya. Jadi olah vokal saat kita berbicara itu sudah dipelajari secara alami, bukan pula ada guru yang ini enggak. Jadi kita sering olah vokal, olah suara, olah bicara, olah rasa, nah seperti itu. Jadi saat baca puisi itu bukan dibuat, dia sendiri datang. Sendiri udah tahu aja nih kalau baca puisi ini harus kayak gini gitu ya. Kalau nyanyi gini kayak gitu. Dikit-dikit gitu sih dasarnya. Keren banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dunia Aska. Senang banget hari ini kita kedatangan super mega bintang. Udah cantik luar biasa dan menginspirasi. Seorang guru yang tidak hanya sekedar datang, duduk, kemudian berceramah, marah-marah dan kasih tugas selesai. Tetapi ada sesuatu yang dilakukan. Salah satunya adalah bersastra. Iya. Oke pemirsa, sebelumnya ini adalah segmen Dunia Aska di mana saya yang dikepo-kepoin. Iya, saya memang sangat kepo dengan yang namanya Aska itu. Iya Bunda, sebelum kepo-kepo Bunda tentang saya, tanya-tanya mungkin ini dan itu, tapi tanya-tanya jangan berbahaya ya Bunda. Iya, enggak. Enggak ya, dijamin aman. Aman. Sebelum Bunda kepo-kepoin tentang saya nih di Dunia Aska, di segmen Dunia Aska,
Bunda perkenalan dulu dong. Oh iya, perkenalkan nama saya Wirda Hayati, biasa dipanggil Bunda Wirda. Saya ini juga gurunya Aska waktu di madrasah. Makanya sangat kepo nih sekarang. Kepo banget ya. Kepo lah. Biasanya murid kepo guru. Sekarang kebalik ya. Guru juga harus kepo muridnya, karena sekarang kan dia sudah menjadi sesuatu. Tapi bukan sehari ini ya pemirsa bukan, ya. bukan. Emang kepo apa sih Bunda? Iya, kepo ya. Nah, yang saya kepo ini tuh kan sering lihat-lihat di YouTube tuh. Nah, sering juga dengar-dengar tuh. Bisik-bisik tetangga. Ini dianya si Aska ini dia pemenang lomba puisi, terus penulis puisi, dan sekarang juga YouTubers. Nah, dan di sini ada artis kita. Guru yang seartis. Gimana lagi kita berterima kasih kepada guru kita. Salah satunya kita punya satu platform yaitu YouTube. Kita buat guru kita juga bersuara di situ, menunjukkan hal-hal yang baik, berbagi kepada orang-orang di luar sana ya. Tapi sebelum saya kepo-kepo, tanya-tanya dulu, dulunya si Aska ini adalah seorang murid yang baik, yang patuh, yang manis ya, anak yang baik banget. Nah, jadi si Aska ini sampai saya sudah ada ke Pekanbaru itu komunikasi kembali waktu kuliah. Nah, sempat ngajak waktu itu untuk membuat antologi ya. Tahu nggak saya diceramahin oleh si Aska di rumah saya, tahu nggak? Tapi saya nggak marah karena kita boleh belajar sama siapapun. Jiwa kita kan selalu belajar dan belajar. Tahu yang selalu saya ingat tuh apa kata Aska? Apa katanya? Bunda sudah masuk Riau Pos nggak? Tulisannya belum. Terus Bunda sudah punya buku nggak? Belum. Itu rasanya malu banget waktu dibilang itu Aska. Terus waktu ngasih apa tuh? Apa namanya? Cerpen sama puisi. Apa dibilang sama Aska? Bunda itu kayak ceramah. Wis, rasa disambar petir. Ceramah kan masuk surga Bunda. Iya. Nah gitu, seorang anak ya ngasih masukan dan kritik yang begitu rasanya jus. Tapi saya itu orangnya dasarnya suka dikritik, ya nggak masalah. Makanya sekarang saya ingin kepo. Oh iya, itu sih yang paling senang banget sama Bunda tuh nggak menjadikan usia tuh sebagai alasan untuk berhenti belajar. Ya kalau memang kita usianya segini terus ada dapat ilmu, kenapa kita harus menolak ilmu? Itu sih yang keren banget dari Bunda. Iya, alhamdulillah deh. Nah, ini Bunda mau bertanya, sejak kita tidak jumpa itu ya kan, tentu dalam masa kuliah ya tentunya ya. Entah apa sebabnya kita waktu itu jumpa, Bunda pun nggak tahu, nggak ngerti lah pokoknya begitu jumpa. Pokoknya datang ke rumah Bunda. Ya karena saya merasa rugi aja gitu kalau nggak ketemu ibu guru yang keren terus kehilangan kontak gitu kan. Nah, jadi selama perjalanan yang mulai dari madrasah aliyah itu, ya Aska itu ngapain aja? Kenapa kok bisa nulis? Terus lomba-lomba puisi di mana-mana tuh coba ceritakan gimana ceritanya. Coba. Oh gitu. Jadi sebenarnya Bunda mungkin kita dari ini ya, dari belakang dulu. Bunda tadi di apa kita ada part 1, part 2 tadi di YouTube ya. Bunda tuh udah cerita banget. Bunda tuh kan orangnya fighting banget ya, perjuangannya tuh luar biasa banget. Kalau hanya orang-orang yang luar biasa lah yang sampai pada titik aku bisa melewati itu dan I'm fine. Di situ Bunda kan nggak sakit nggak apa-apa tapi selalu aku kuat ya Allah menolong. Saya juga basicnya juga dulunya Bunda mungkin dianggap lemah mungkin karena fisiknya seperti ini, suaranya juga yang seperti ini, jadi sering sekali mendapat bullying. Awalnya gitu, jadi waktu kecil tuh ayah meninggal kemudian dapat bullying, tinggal di rumah orang. Kayaknya hidup itu benar-benar nggak adil sama saya. Cuma saya satu-satunya kekuatan dalam hidup saya itu adalah pendidikan. Jadi Bunda kalau di dalam kelas saya punya taring, saya duduk di depan, mungkin saya juara kelas. Iya betul. Tapi ketika saya ke rumah, saya tuh kayak hilang dari kehidupan orang-orang normal. Saya merasa kayak aku nggak punya teman, aku nggak ini aku. Karena kita biasa dianggap itu orang-orang yang berbeda lah apa gitu. Bermula dari situ. Jadi akhirnya saya tahu saya nggak punya ayah, saya tahu kemudian saya miskin, saya tahu kemudian suara saya berbeda mungkin agak seperti cempreng ya memang ya, betul. agak ya mungkin. Tapi baca puisi kok bisa menang? Ya itu ya mungkin ada mungkin tiba-tiba jurinya hilap terus itu kan udah menang aja kasihan banget sama dia gitu kan. Nah, jadi saya merasa
saya harus menyalakan imajinasi saya. Saya mungkin hidup saya kayak merasa tertekan, tapi saya harus menciptakan dunia saya sendiri, di mana mungkin dalam kepala meskipun dalam kehidupan nyata saya nggak bahagia, saya harus menciptakan kebahagiaan saya sendiri gitu. Dan saya nggak ngerti bahwasanya itu adalah sebuah modal untuk menjadi seorang penulis. Nah, jadi sebelum ketemu Bunda, saya masuk pesantren. Di pesantren kan saya songong. Saya tuh termasuk orang yang sebenarnya mencintai bahasa. Jadi ketika saya masuk di Sibuhuan, ketika itu bahasanya bahasa Mandarin, saya nggak terima. Maksudnya dalam kelas tuh, oh ayah, jempi ganarian, saya nggak terima karena saya nggak biasa pendidikan itu hanya bahasanya gitu. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi kayak beda sih merasa di situ. Akhirnya saya benar-benar berbeda. Saya dihindari orang-orang. Kata orang tuh gini, ulang dong pardongan dana ki bahasa polisi manembaki bahasa pistol like that. Kalau bahasa Indonesia tuh dibilang bahasa pistol, bahasa polisi. Nggak ngerti kayak gitu. Jadi kayak saya nggak bahagia di situ karena memang saya ke situ tuh karena kakek saya. Nah, di situ saya punya geng perempuan-perempuan, 3 orang perempuan, dan mereka tuh kasus semua. Satu-satunya nggak kasus tuh cuma saya. Sebenarnya saya ikut-ikutan mereka, tapi mereka akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Dari situ saya merasa benar-benar sendirian. Saya ngomong bahasa Indonesia tak sama siapa, orang-orang kayak menjauh dari saya. Sampai suatu ketika ada guru yang datang dari Madura. Nah, di situ kan dia ngomong bahasa Indonesia karena dia nggak bisa bahasa Mandarin. Betul. Akhirnya saya merasa kayak akhirnya saya bahasa Indonesia dulu caci-caci, sekarang mereka harus ngomong bahasa Indonesia sama bapak guru itu. Nah, punya teman Bunda, punya teman. Akhirnya punya teman sama bapak itu, saya merasa kayak wah, seru ya kalau teman dengan itu gitu. Di situ saya kayak PDKT apa. Saya tuh kalau senang sama orang Bunda nggak tahu malu. Jadi udah dekat gitu. Akhirnya dekat, ada 2 orang sebenarnya, satu guru bahasa Indonesia, satu guru bahasa Inggris. Bahasa ya. Ini sekarang bahasa Inggris. Yes. Ini bahasa Indonesia. Oh iya. Saya mencoba untuk apa? Di situ tuh satu waktu yang guru bahasa Indonesia tuh suruh saya injak-injak dia. Saya capek nih karena dia tahu kita tuh baik sama dia. Pokoknya kita tuh dekat-dekat sama dia kayak orang gimana kayak gitu kan. Kayak di mana dia kita ngikutin gitu. Nggak tahu kenapa gitu kan. Terus dia bilang, "Kamu biji apa injak-injak saya?" Pas nginjak-injak dia, habis itu saya duduk di musola itu, dia kayak gitu. Saya cerita, "Kenapa sih? Ayah saya meninggal waktu saya bayi. Kenapa sih saya dibully?" Saya nangis gitu. Kenapa saya nggak beruntung? Lucunya guru saya tuh nggak bilang, "Kamu kayak cewek, ngapain cowok?" Tuh nggak kayak gitu. Cuma dia bilang, "Kamu jadi laki-laki sensitif, kamu tuh sensitif banget. Saya lihat kamu tuh punya potensi untuk menjadi seorang penulis puisi." Masya Allah. Bayangkan ada guru, dia tuh nggak lihat lemahnya kita, tapi dia dibalik kita nangis-nangis, cowok usia SMA, tapi dia bilang kamu punya potensi. Iya. Itulah Masya awalnya Allah, Bunda. keren banget. Kayak Bunda dong. Guru-guru keren itu abadi sepanjang masa karena selama murid-muridnya hidup, muridnya akan merasa kayak berutang budi sama gurunya ya, termasuk Bunda nih. Yang selalu saya seorang penulis terus nampak Bunda bawa adik-adik kemana-mana tuh saya, ya Allah, Bunda ini memang saya malu gitu. Udah Bunda ini udah tua, usianya di atas saya, tapi dia gitu aja, bisa gitu ya, kayak gitu sih. Gitu sih awalnya Bunda. Berarti ada seorang guru yang menginspirasi untuk menulis. Guru itu berkata bahwa dia ada potensi untuk menulis. Keren. Dan akhirnya tentunya Aska termotivasi ya. Dan mulailah menulis begitu. Tapi waktu di MA dulu baca puisi. Baca puisi tuh di kelas-kelas itu kan. Saya waktu itu. Masa iya Bunda? Iya. Waktu itu Aska kan baca puisi, Bunda suruh kan mati ini anak suaranya cempreng hati. Yang bilang guru yang baik gak boleh kan. Benar banget sih. Apa ya, Kadin Anwar entah apa puisinya dulu kan gitu-gitu aja puisinya tuh. Digramatin. Tapi anak ini punya keistimewaan, semangatnya, pinter, baik. Nah, memang sih sifatnya agak berbeda. Itu berbeda artinya itu istilahnya tuh nggak peduli dengan orang lain. Istilahnya hanya fokus belajar. Waktu itu belum tahu banyak loh Bunda tentang Aska. Nggak tahu Aska itu nggak punya ayah. Bunda tahunya di mana ya? Bercerita waktu itu di sini. Dan yang paling istimewa, Bunda merasa diistimewakan, Aska tahu nggak? Apa tuh Bunda? Waktu di Balai Bahasa, Aska naik panggung. Ya nak, Aska itu menyapa Bunda sampai menangis loh waktu itu. Aska nggak lihat mungkin dari panggung itu kan. Dia bilang, selamat apa itu yang nyapa Bunda itu. Assalamualaikum, Bapak selamat siang apa ya Ibu guruku itu ibu saya Bu Wirdayati yang mengajari saya sehingga saya bisa seperti ini. Waktu itu pemenang puisi loh. Juara 2 waktu itu di Balai Bahasa. Bunda langsung astagfirullahalazim.
menghargai guru, karena guru tuh ya meskipun apalah kata orang bunda ya, tapi saya nggak pernah merasa aku tuh hebat terus aku tuh karena aku enggak. Guru seperti apapun kata orang, dia ngajarin kita tuh itu utang banget loh bunda. Jadi ketika bunda ada di situ tuh aku merasa aku sebagai muridnya, terus aku berhasil, aku berada di sini nih, nggak mungkin berada di sini tanpa ada guru gitu. Apalagi bunda ketika itu bawa adik-adik, Bawa adik-adik, itu makanya Nah, ya Allah aku gitu. bilang begini, saya tidak akan ada di sini tanpa Bunda Wirdahayati. Itu betul-betul langsung, ya Allah, tak seberapa yang kuberikan kepada anak ini, tapi dia begitu menyanjung aku di depan umum seperti Iya. ini. Luar biasa pokoknya. Karena nggak ada orang yang tahu sebenarnya guru itu, banyak orang menganggap guru itu ya udah dia ngajar. Saya sebagai murid yang terbiasa mungkin ya bunda apa-apa makasih gitu, hargai orang gitu. Alhamdulillah ibu saya nggak sekolah tetapi selalu membiasakan untuk berbagi, selalu mengapresiasi orang, ngomong tuh sopan aja sama orang-orang gitu. Jadi ketika ada guru seperti itu kan mungkin tidak semua anak juga bisa menganggap guru itu spesial. Tapi bagi saya sampai pada sebuah titik itu gak lepas daripada itu guru gitu. Apalagi sekarang profesinya juga guru, sudah merasakan yang kami rasakan ya. merasakan. Gimana sayangnya kepada anak. Dulu nggak percaya kan kalau dibilang, nak bunda sayang sama kalian, ibu Iya. sayang sama kalian. Iya. Percaya nggak siswa? Nggak percaya percaya kan? sih. Tapi sekarang rasakan, bener nggak sayang Iya. sama siswa? Bener kan? Nah, Anak-anak tuh nggak ngerti bunda, kalau kita marah tuh dia langsung balik marah, dia dendam, dia padahal kita tuh karena nggak punya cara lagi untuk menegur dia kecuali marah. Jadi dia yang dilihatnya ini suaranya keras lah, ini itu sih yang dipikirin sama dia. Padahal saya udah putus asa, nggak tahu lagi cara gimana nih gitu. iya, oke. Sampai berurai air mata Ya, ya. Sekarang sedih bunda juga sih. sampai berkaca-kaca melihat kenangan kita itu Iya. karena nggak merasa. Soalnya aku tuh sesuatu. suka lupa bunda, aku tuh udah masih muda tapi suka. Jadi kalau bunda karena ingatin, terlalu sibuk, karena udah terlalu banyak yang diurus, makanya lupa bunda tahu. ya Nah oke, nah begini, dalam tahap kan seperti itu sampai berhasil menang di mana itu gitu kan. Terus untuk menjadi ini kan karya Aska ini ya, Iya. banyak lagi mungkin yang Iya. lainnya. Udah berapa Aska karyanya? sampai sekarang baru 10. Ini buku baru yang keempat 10. atau Coba kelima. baru 10 ya, udah banyak banget, itu bukan baru ya. Nah bunda aja belum sampai ke sana. Bunda masih antologi dan kemudian buku tunggal baru 2. Nah ini semua ludes. Bunda tuh selalu bagi-bagi Alhamdulillah gitu. berbahagia. Nah bukan berarti untuk dijual, tapi kalau Iya. ada orang berminat, ada juga dipromosikan supaya lebih luas Iya. gitu ya. Nah terus ini kan menulis ini bukan sesuatu yang mudah. Ya tentu Aska itu punya trik-trik, punya cara. Apa sih yang Aska lakukan dan juga bagaimana cara Aska menuangkan pikiran Aska dalam tulisan itu? Oh gitu. Sebenarnya menurut saya orang-orang yang tidak berani tidak bisa menjadi seorang penulis. Karena untuk menyuarakan apa yang kita pikirkan itu banyak sekali konsekuensinya. Mungkin ada orang yang nggak suka, ada orang bakal menghujat, ada bilang orang ini. Tapi yang terpenting kalau kita adalah penulis pemula, keberanian itulah yang harus kita bawa. Kalau kita tidak berani dan kita tidak dikenal orang, ya nggak jadi apa-apa. Kalau kita berani kita tidak dikenal orang, berani aja dulu, coba aja terus. Suatu saat keberanianmu itu akan dihargai oleh orang lain. Karena ketika kita berani menulis, ternyata banyak suara-suara yang tidak pernah diungkapkan oleh orang lain. Ketika kita berkarya itu terwakili. Oh, Gitu. iya. Kemudian dia juga abadi ya. Abadi. Iya. Kita nanti saat meninggal dunia juga karya masih ada aja. Kalau dulu kan ada pepatah mengatakan tuh, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kalau sekarang Bunda harus ganti, walaupun gak izin sama yang menciptakan, manusia mati meninggalkan karya. Keren. Banget. Iya. Nah, jadi saya juga merasa di sastra ya Bunda, saya termasuk orang yang suka seni, tapi saya nggak punya ruang. Jadi kalau dulu tuh memang waktu kecil itu suka nari, sama nari-nari gitu aja, ada radio-radio tuning, kemudian sama nyanyi. Itu nyanyi kita punya 3 orang, sampai sekarang pun masih teman juga sih sebenarnya. Orang-orang itu sampai sekarang masih nyanyi. Jadi kalau ada acara itu mereka memang udah ini banget. Jadi saya dulunya sampai ada ibu-ibu tetangga bilang gini, kamu itu ya satu nyanyi baru diputar itu kamu langsung hafal. Saya nggak tahu otak kamu tuh kayak mana, kenapa kamu tuh begitu banget dengan nyanyi itu gitu kan. Tapi ketika saya jatuh cinta pada puisi dan mulai puisi,
saya benar-benar kayak menghapus, seolah-olah terhapus kemampuan saya nyanyi apa segala macam tuh. Pikiran saya benar-benar udah berubah. Pokoknya langsung ke puisi. Jadi saya udah nggak ingat-ingat lagi lagu-lagu, saya nggak terlalu peduli lagi dengan lagu-lagu. Ya udah gitu, hidup saya ternyata dari puisi itu benar-benar dari dulunya gitu. Kenapa sih dengan puisi? Karena puisi ini Bunda, saya kan nggak pada nyanyi. Iya. Saya nggak ngerti musik. Kemudian kalau saya napas saya pendek-pendek, suara saya kayak gini. Saya akan menjadi bahan tertawan orang. Tapi kalau baca puisi, alah, terserah lah itu. Mau gila mau apa. Baca puisi kalau gitu. Nih pokoknya. Kok jadi ditodongin? Iya. Pingin dengar baca puisinya. Sama ibu guru nggak boleh. Melawan. Harus patuh sama guru ya, yang di rumah. Ya tuh, langsung ceramah lagi ya. Ya, sahabat online semua ini harus patuh sama guru. Ini mau baca puisi. Oh iya ya, oke. Saya lupa puisi yang paling sering saya baca. Nah itu. Kemarin itu yang dalam waktu balai bahasa itu apa itu? Event apa itu ya? Ketika itu banyak sih eventnya, salah satunya itu memang lomba menulis puisi, ada baca puisi juga Bunda waktu yang itu menangnya baca puisi atau? Saya nulis puisi. Menulis ya waktu itu ya. Judulnya yang Mandele yang kita Mandele, bahas Mandele tadi ya? tadi itu Bunda. Ya Allah. Pialanya keren banget. Iya, kalau balai bahasa mengadakan memang luar biasa. Ya kita coba baca ya Bunda. Ya, mohon maaf ya, saya bukan pewara. Jadi suaranya enggak bisa. Keren lah pokoknya. Maaf aja gitu. Sunyi yang tak habis-habis. Ibu, bantu aku mengungsikan sunyi yang tak habis-habis, mengikis hati nurani yang terlanjur babi dalam diri. Mata yang racap gelap terasa lengkap melingkup tingkap, tertelungkup dalam keadaan tengkurap, gila-gila harap. Ibu, sunyi yang tak habis-habis ini selalu membuat sesal membabi. Semak-semak nurani semakin tinggi dari mata kaki ke mati hati, galau gemilau aus serupa silau-silau mata pisau. Duniaku menjadi pertempuran batin yang tak usai selesai. Ibu, adakah doa yang lebih sakti dari mantra guna si sakit sakau? Menerbis kikis sunyi yang tak habis-habis, melipir parau dengan tangis-tangisan para pengungsi korban peperangan dalam diri, makan hati mengunyah nurani remah-remah ruh. Ibu, berikan aku pancing sembahyang untuk menarik ikan-ikan Tuhan dengan doa sembarang. Serupa rapalan orang-orang seberang, aku ingin sunyi hidup di pulau tanpa hantu belau, benalu dan ganggang. Aku ingin sunyi kikis, aku ingin sunyi kikis. Ibu, pulang. Mohon maaf banget. Bolak-balik perih matanya, bolak-balik menggenang. Aduh. Jadi mohon maafkan, ahlinya di sini jadi malu kita. Masya Allah, luar biasa. Bunda tuh nggak lepas-lepas loh memandang puisinya, memandang orangnya. Wih, Masya Allah, keren banget. Memang Bunda ini multi talent ya, bisa menghargai orang tuh dengan seolah-olah orang tuh berharga banget gitu kan. Memang gini benar, gitu kan. memang benar, nggak ada enggaknya. Aduh, nggak kebayang ya. Terus Aska kan kita kan memang harus memahami kemampuan kita di mana kan gitu ya. Aska sudah menemukan menulis puisi dan juga Bunda bilang membaca puisi, walaupun ada orang di luar sana mengatakan Aska belumlah baca puisinya. Kalau Bunda bilang udah oke lah, udah keren ya, lanjutkan, pasti lebih baik, nanti masih muda begini, masih terus nanti berkiprah terus. Oh ya, ada ndak kira-kira Aska ya tips-tips ya untuk pemula agar yakin untuk menulis dan juga sekaligus untuk membaca puisi, bagaimana atau tips-tipsnya? Oke, untuk menulis ya Bunda ya. Menulis ya,
Untuk pemula, kita tuh sebenarnya udah punya sesuatu selama kita hidup. Semenjak kita mampu mendengar, semenjak kita mampu melihat, kemudian merasakan dan menyentuh, sebenarnya kita sudah sangat bisa menjadi seorang penulis. Keseringan sekali kita menulis puisi itu ada satu momen, misalnya kita lagi putus cinta apa, sehingga kita terpisah dari kehidupan yang sesungguhnya. Daripada kita seperti itu dan kita capek, lelah-lelah, kita menciptakan suatu kondisi yang sifatnya sangat sementara, kamu ingat aja apa yang pernah kamu rasakan. Mungkin kamu bisa mengulang kembali cerita ibumu waktu dulu kamu di mana-mana kamu ngompol gitu misalnya, kemudian orang-orang sangat membenci kamu adalah anak yang tidak disenangi oleh siapapun kecuali ibumu, kamu mungkin bisa ceritakan itu. Tulis aja gitu, bagaimana seorang ibu menerima anaknya yang ngompol, bagaimana seorang anak sebenarnya tidak mengerti apa-apa kecuali ngompol di mana-mana. Kemudian kita juga melihat misalnya di luar sana ada orang memulung, dan kita tidak melihat dia sebagai orang yang rendah, tetapi melihat dia sebagai manusia yang sedang bertahan hidup dan dia memilih tidak untuk mengemis. Jadi kita lihat dia dengan memulung itu dia bisa menyelamatkan bumi karena dia mengambil sampah-sampah meskipun hanya sebutir sampah misalnya kan. Nah itu dari hal-hal itu kita tulis aja dengan apa kita gitu. Kemudian agar puisi itu bisa berhasil, kita menggunakan hal-hal yang mengambil cerita-cerita yang udah diketahui orang. Misalnya cerita tentang pemulung, ya udah semua orang kan punya ibu, ya udah kita anggap aja pemulung itu adalah ibu kita. Jadi orang bisa masuk ke dalamnya membayangkan gimana ya kalau ibu saya yang mulung. Nah ketika kita sudah memasukkan misalnya Adam dan Hawa, misalnya Hawa itu adalah ibu, atau misalnya bayangkan aja kalau yang mulung itu ada ibu guru kita. Pokoknya kita bayangkan gitu. Setelah kita membahas apa-apa yang kira-kira menurut orang lain itu adalah umum dan bisa diterima, barulah kita masukkan pengalaman personal kita sebagai orang. Misalnya kita kayak suka ngomongin misalnya, aku suka ngomongin kuning. Ya udah masukkan aja warna kuning ke situ. Aku suka ngomongin kucing tuh meong gitu misalnya. Ya udah, ibu itu bukan meong yang memulung warna kuning dan apalah segala macam. Dia adalah ibuku, guru kehidupan, ibu yang tidak pernah melahirkanku tapi mengajarkanku tentang kerjaan. Udah jadi puisi. Tidak bisa. Ya gitu Bunda. Aduh, gitu ya. Nggak kepikir seperti itu ya. Berarti maunya tuh ada pelatihan gitu ya. Jadi ini tadi tuh kuning. Boleh dong undang-undang ya kan sama Bunda ya. Nanti Bunda akan undang untuk Sanggar Sastra di sekolah, di madrasah nanti pembicaranya Aska, boleh lah ya? Insya Allah boleh. Bukan karena Aska hebat atau apa, tapi mungkin Aska sudah memulai, jadi ada yang mungkin bisa diceritakan. Ya lebih dulu daripada mereka, ya kita nggak ini loh, nggak tertutup seperti ini kan? Ini kan duluan loh pada itu, ya dah, iya kan? Tapi kan di bidangnya nggak itu. Nah sekarang ampun ibu guru ya kan. Keren. Ibunya nggak bisa seperti itu. Nah ini sekarang katanya tadi bilang merendah nih si Aska, memang orangnya rendah hati ya. Nah terus dia bilang tadi nggak bisa cuman duluan. Iya begitu juga dengan yang adik-adik nanti diajari, mungkin kami undang Aska. Mereka tidak apa-apa sekarang, biasa aja. Tapi setelah nanti mereka luar biasa di atas kita. Seorang guru yang berhasil adalah apabila siswanya berhasil. Wow, quote Wirda Hayati. Nanti dibuat nih, quote by Wirda Hayati. Seorang guru yang hebat adalah ketika muridnya berhasil. Dia lebih dari gurunya. Nih puisinya lebih dari gurunya. Hebat prestasinya, berpuisi lebih dari gurunya, berhasil. Puasa-puasa habis muji ya Bu. Pahala loh muji ya, Allah. Alhamdulillah segala pujiannya bagi Allah. Katanya tadi kayak Aska tuh rendah hati karena nggak ada sih Bunda. Maksudnya apa sih yang kita sombongkan? Kalau semakin kita sombong semakin kita bodoh ya. Nggak ada sih sebenarnya. Ya kita kata Bunda lah misalnya pandai puisi. Tapi kan ini bukannya tentang puisi Bunda. Jadi kalau kamu jago di sini udah, kamu ngapain sih songong-songong bangga-bangga gitu? Emang hidupnya hanya puisi doang kan? Iya Bunda. Mantap ya. Bagus lah punya hati yang seperti itu. Kok kita kok sama banget ya? Iya, diriku kan muridnya. Iya, aku belajar banget sih dari Bunda bagaimana. Aku kan baru ngajar tuh kan baru 5 tahun. Tapi Bunda tuh kayak ya udah di luar kelas kamu jangan menjadikan anak tuh ketemu di kelas doang. Tadi pagi saya dapat chat dari anak. Aku tuh baru ketemu orang yang seperti Mister, dimana kayak perhatian apa gitu. Saya bilang kamu tuh bukan orang yang pertama ngomong itu tentang saya gitu.
Ya karena saya pikir ya itu Bunda, anak itu sekarang iyalah dia nggak ngerti bahasa Inggris atau apa gitu kan. Tapi hidup kan akan terus berlanjut. Kalau kita buat baik hari ini Bunda, ya kan? Terus nanti kita tua, kita didoakan sama dia. Iya pasti kan. Nanti dibilangnya itu guru ayah loh, itu Iya, guru Bunda iya, loh. iya, Tapi kalau kita jahat, Ah. kita apa? Mati situ, udah tua dari kemarin lu sama gua. Iya sama aja tuh. Benar nggak Bunda? Orang ngata-ngatain kita. Iya, iya. Karena apa yang kita lakukan hari ini buahnya bukan sekarang. Iya, iya. Jadi kalau kamu berbuat baik hari ini, yakinlah suatu saat meski bukan muridmu, dunia akan tetap berbuat baik sama kamu. Iya, betul. Memang Ya kan, betul Bunda, itu, ya? Aska, benar. Iya. Luar biasa pokoknya apa yang kita tanam tentunya Benar itu yang banget. kita tuai. Iya, udah habis keponya? Sebenarnya masih banyak, Masih tapi banyak, ya tapi nanti waktu juga lah. waktu yang harus kita pertimbangkan dulu. Terima Mm-mm. kasih kepada Aska sudah buka rahasia-rahasia sedikit. Nanti lebih dalam lagi akan kita intip-intip lagi, kita buka, kita korek-korek lagi Iya. tentang Aska. Oke, sip. Siap. Oke, ada lagi mau disampaikan mungkin sebelum tutup? Terima kasih kepada Bunda Wirda Hayati yang telah menginspirasi banget. Saya tadi sampai nangis karena ada hal memang kadang-kala tuh ada menunggu momen kapan harus diceritakan. Ya jadi Bunda sehat-sehat aja karena Bunda katanya mau buat rumah baca. Ya Allah ini luar biasa banget ya, udah tua tapi semangatnya tuh nggak boleh pudar. Tapi Bunda ya, walaupun kata Aska tua, Bunda selalu mengatakan tidak tua karena semangat selalu muda. Itu tuh mudah-mudahan Bunda ya itu rumah bacanya cepat jadi. Amin. Bunda nanti kalau buat rumah baca itu tuh orang nggak langsung datang. Yang banyak orang mungkin apa sih udah jadi bu guru udah punya gaji banyak ngapain sih harus kayak gitu repot banget. Jangan dengarkan orang lain selama orang lain itu membuat kamu untuk ketinggalan. Biarkan orang-orang itu terus mengatakan apa yang mereka katakan karena kita tidak berhak melakban murid siapapun. Kalau dia ingin mengatakan yang jelek biarin aja, segala yang jelek akan kembali kepada dia. Satu saat Bunda mungkin tidak semua orang yang datang ke rumah baca Bunda itu berhasil, tapi yakinlah setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya. Jadi mungkin tidak seluruh orang tapi satu orang, yang satu orang itulah mungkin menjadi keran-keran untuk orang-orang lain untuk mencintai lagi buku-buku dan segala macam Bunda. Jadi jangan menunggu semuanya menjadi, tapi satu orang yang menjadi itu mungkin akan menjadi pohon, yang pohon itu juga akan selalu rimbun, berbuah, dan buahnya itu akan menyebar kemana-mana. seperti Seperti Bunda. Aska. Udah kemana-mana Aska. nih Iya. ya Tuhan, banyak banget sih pesan-pesan Bunda yang jangan jadi mapala. Jangan iya Bunda tuh ya Tuhan. Ada ya bilang gitu ya. Tapi saya sih bangga aja, nggak apa-apa mapala ya kan. Harus selesai loh kan. Iya, tapi kan berkarya Bunda. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Kan ada yang dilakukan. Ada yang lakukan. Ya. Thank you Bunda, sehat selalu. Jangan lupa buat bukaan yang enak-enak. Oke. Jangan lupa berbuka dengan yang manis-manis. Kayak biasanya kita adapkan bersama kalau ada momennya ya, ada Insyaallah. kesempatan ya. Iya. Thank you Bunda, sehat selalu. Saatnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Selesai. Jadi tadi itu